kali ada ibu hamil ingin mau melahirkan, tapi pada saat itu petugas pustu konsul ke saya, bilang dokter tidak bisa melahirkan di pustu dan harus dirujuk ke puskesmas. Itu mereka jalan malam dan tidak ada penerangan sama sekali. Masyarakat bisa lebih mengerti bahwa kesehatan itu penting. Karena saya tahu sendiri bahwa sebagian masyarakat belum mengerti tentang pentingnya kesehatan itu. Puskesmas Muting melayani 12 kampung yang terdiri dari 6 kampung lokal, 6 kampung trans. Dengan total jumlah jiwa 7.787 jiwa. Sejak saya jadi Kapus 2019, hampir semua daerah Kalidian, terutama daerah kampung lokal, itu memiliki keterbatasan dalam tenaga nakes. Tapi beberapa tahun berjalan, terutama dari tahun 2024, itu pemerintah kabupaten sudah mendatangkan tenaga kontrak otsus. Itu kami bersyukur sekali, puji Tuhan, artinya pemerintah bisa membantu meringankan penderitaan masyarakat lokal, terutama dalam hal ini. Terus yang kedua itu mobil ambulans. Memang beberapa tahun berjalan, kami tidak memiliki fasilitas itu karena rusak. Tapi puji Tuhan, di bulan Februari itu kami sudah dapat mobil yang baru. Gitu. Saya bersyukur sekali ke pemerintah daerah itu, terutama di dana otsus gitu. Kontribusi kami, terutama saya, untuk Puskesmas Muting lebih cenderung ke pelayanan kesehatan, terutama di luar gedung. Karena terutama masyarakat kami dari 12 kampung, 6 kampung lokal ini, masyarakat lokal yang memang memiliki keterbatasan pendidikan, sehingga mereka untuk pola hidup bersih, untuk kesehatan itu masih agak kurang gitu. Jadi kami lebih ke edukasi. Butuh waktu sekitar 5 jam dari pusat kota Merauke menuju Puskesmas Muting. Jalan yang jauh, tenaga yang banyak, serta pengorbanan yang tidak ada habisnya diberikan oleh dokter berdarah Maluku yang lahir besar di tanah Merauke, Dr. Lando Aldus Kawarnidi. Mengabdi ke masyarakat untuk 12 kampung distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Asanya untuk membantu peningkatan kesehatan di sini menjadi wujud dari janjinya. Bagi dirinya, ini adalah sebuah pelayanan besar untuk hadir di tengah kampung halamannya, walaupun dengan akses yang rumit. Awalnya saya cita-cita menjadi tentara, seorang tentara. Tapi mengalirnya perjalanan hidup saya terpanggil untuk menjadi seorang dokter karena saya menganggap tentara dengan dokter sama-sama untuk mengabdi. Jadi saya lulusan dari Jayapura, Universitas Cendrawasih, lalu saya penempatan intensif di Bali. Setelah itu saya di Bali kurang lebih 1 tahun, terus saya terpanggil untuk pulang. Halo, selamat pagi. Lalu saya berdinas di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat LB Murdani di Tanah Miring, Merauke.
Lalu karena muting ini tidak ada dokter sama sekali, nah saya diminta oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke untuk ke Puskesmas Muting. Saya di sini dibantu oleh kurang lebih dari 10 perawat dan lebih dari 5 bidan. Ada pasien apa lagi? Ada juga bagian administrasi, loket, saya juga dibantu oleh situ. Oke, coba kita lihat. Yang sering terjadi di Puskesmas Muting yang saya ketemu infeksi saluran pernapasan, itu yang paling sering saya ketemu. Untuk ISPA itu dia tidak mengenal umur, mau bayi dan juga lansia juga bisa terserang. Menangani 7.000 lebih pasien, Puskesmas Muting sudah mengalami peningkatan untuk kualitas penanganan kesehatannya secara perlahan. Kolaborasi yang dilakukan menjadi pondasi kuat untuk kesejahteraan masyarakat di Distrik Muting dengan berbagai kondisi penyakit yang siap ditangani oleh tenaga kesehatan 24 jam. Bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga tentang perhatian dan kepedulian yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan di Puskesmas Muting. Untuk rujukan sendiri, kami punya rumah sakit ada 4 di Merauke, ada rumah sakit umum, rumah sakit Angkatan Laut, rumah sakit Bunda, dan Angkatan Darat. Nah, untuk proses merujuk itu saya biasanya menunggu ACC dari rumah sakit baru bisa merujuk. Untuk kasus-kasus emergensi, memang puskesmas kami ranap 24 jam, jadi puskesmas kami ini untuk stabilisasi pasien. Jadi sebelum pasien kami rujuk, kami harus stabilisasi dulu sebelum dirujuk. Kalau kita di sini kita mobile Kak, karena kebetulan kami di sini karena cuman beberapa perawat dan juga beberapa bidan, jadi otomatis kalau tidak ada teman kami yang perawat mungkin berhalangan karena libur hari raya, jadi kita bergantian. Kalau saya sendiri sebagai perawat yang otomatis shiftnya pagi, siang, malam, itu biasanya pasien dengan digigit ular. Itu kalau tidak ada perawat yang stay atau mungkin pergantian shift baru mereka tidak ada, kami yang dipanggil. Terus ada juga orang yang terkena pukulan karena mungkin waktu itu perkelahian sehingga pendarahan aktif, jadi kita usahakan hekting cepat karena mereka juga otomatis lagi sementara dikejar sama warga yang memukul. Dan juga ada pasien anak-anak dan dewasa yang tiba-tiba penkes, dan karena kita minim sekali alat-alat yang ada dalam puskesmas sehingga kami tidak bisa berbuat banyak, dan pertolongan dari dokter juga apa adanya karena alat-alat juga apa adanya. Itu yang membuat saya sangat terkesan, tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jadi kita perawat harus tetap on begitu.
Kalau pasien di sini beberapa, sebagian sudah ada yang sadar, sebagian juga belum. Ada juga masyarakat yang masih percaya dengan herbal-herbal, ada juga yang kebanyakannya sih orang-orang tua yang kasih ke anak. Misalnya kayak ada pasien yang kena kurap atau jamuran, banyak pasien di sini yang kasih itu misalnya seperti, masih ada ya, kasus yang kemarin ada yang kasih Vicin, micin. Kalau dari puskesmas itu kami dapatnya dari dinas kesehatan. Jadi tiap bulan kami akan memberikan laporan LPLPO itu penggunaan obat. Jadi setelah kami berikan penggunaan obat kami, sisa obat, mereka akan mengirimkan ke kami. Setelah itu kami akan masukkan lagi ke dalam data LPLPO itu tersendiri. Kalau macam misalnya seperti obat-obat paket, kami harus masuk ke program. Kami punya beberapa aplikasi, kami harus minta lagi. Terus kalau misalnya untuk pengiriman ke Pustu harus mengirimkan laporan juga LPLPO tapi ke puskesmas. Lalu kami data. Kalau dinas kesehatan itu tiap bulan. Tapi kalau macam misalnya di puskesmas obatnya kosong, kami boleh melakukan bon. Peminjaman obat nanti mereka akan potong bulan depan. Saya lihat memang muting ini perlu dokter kakak pertama, dan banyak teman-teman saya yang menolak untuk tugas di pedalaman. Makanya saya terpanggil dan juga mungkin sebuah tantangan buat saya untuk bertugas di pedalaman kakak. Nah, mungkin dengan hadirnya saya mereka lebih semangat lagi dan jangan takut untuk berobat gitu, karena masyarakat kita ini mereka kalau sakit khususnya di Kalibian kakak ya, Kalibian kalau ini mereka lebih senang masuk hutan dan tidak mau berobat ke pustu-pustu kakak, dan juga puskesmas. Wilayah kerja ada darat dan kali. Untuk darat itu ada Alfasira 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Dan untuk wilayah kerja kali ada 5 kampung. Kampung terjauh kami yaitu Kampung Slow, lalu Kampung Kolam, Wan, Boha, dan Pahas. Itu untuk wilayah kerja Kalibian khususnya. Lalu kami untuk khusus saya sendiri untuk turun posyandu itu satu bulan 2 kali turun ke kampung-kampung dan juga di Kalibian. Kami sampai di setiap kampung lokal, terutama kampung lokal, itu saya melihat bahwa antusias masyarakat ketika mereka mendengar kami tiba, itu ya luar biasa gitu. Sedih sih. Kadang melihat mereka sih antusias, semangat dengan kekurangan mereka. Mereka nunggu kami datang. Sedih sih lihatnya. Nggak ada fasilitas. Ini harus nyampe ke sana. Kadang harus kami sewa gitu. Johnson dengan kekurangan dana.
saya sebagai pimpinan harus bagaimana mencari uang gitu. Berusaha walaupun pemerintah pusat memberikan kami dana, tapi itu pun kurang gitu. Tapi melihat mereka artinya lebih menderita dari kami gitu, saya terharu karena bagaimanapun saya bagian dari mereka gitu. Selamat pagi. Baru ada di sini. Duduk saja. Burung Adam sehat kah? Iya, burung Adam dong. Ariana sehat. Baru Mama Marta bagaimana? Iya, lutut sakit dari kasus yang paling sering terjadi di sini kakak saat kehamilan. Biasanya ibu-ibu mengalami kematian janin dalam kandungan. Itu biasanya seperti yang kakak lihat di sini ya. Di sini belum ada listrik, jadi apapun yang terjadi, kondisi ibu sudah hamil besar, tetap mereka harus angkat air. Harus belah-belah kayu bakar lagi. Jadi biasanya itu yang memperburuk kondisi janin serta ibunya. Kalau anak-anak sama kakak, di sini kasus yang paling sering terjadi pada anak-anak dewasa seperti ini maupun pada bayi adalah diare. Dan yang paling kita takutkan adalah sampai dehidrasi kakak. Sedangkan jarak dari kampung sini sampai ke puskesmas lumayan jauh ya. Jadi penanganan yang paling bisa ibu-ibu lakukan adalah buat garam oralit sendiri. Itu yang paling sering kita edukasi kepada mama-mama. Jadi kalau saya pribadi kakak sebagai bidan di Puskesmas Muting, saya sangat berharap masyarakat di sini semuanya sehat. Namun ada kendala satu lagi kakak di sini. Beberapa masyarakat seperti mama juga yang ini BPJS-nya kan non-aktif. Nah itu jadi kendala juga pada saat jika diperlukan rujukan begitu. Jadi kesulitannya kami di situ. Kemudian yang kedua biasa akses transportasinya. Jadi yang saya harapkan juga mungkin di setiap kampung bisa disediakan khusus satu perahu yang bisa diadakan untuk membawa orang-orang sakit ke Muting begitu. Itu saya paman lemah kalian. Banyak yang saya temui seperti penyakit kulit, terutama terserang pada kebanyakan balita. Pengobatannya kami lakukan sederhana saja dengan membilas luka menggunakan NaCl dan memakai salep. Harapan saya sih semakin memberikan pelayanan maksimal dari kami teman-teman di Puskesmas Muting, sehingga pelayanan itu menjangkau semua orang ya, terutama di Kalibian. Harapan saya mungkin bisa ditambah lagi vitamin untuk ibu-ibu hamil dan juga pemberian makan bergizi bagi anak-anak bayi yang kekurangan gizi. Itu saya harapan saya mungkin ke depan. Petugas yang setiap bulan mereka menjalani tugas seperti posyandu. Malah saya apresiasi bagi teman-teman Bapak Dokter Lando yang sudah bisa melayani kami di pesisir Kalibian ini dengan artinya begini, beliau melayani kami di kampung kali ini, beliau melayani kami dengan hati. Saya sering berikan support ke teman-teman, terutama teman-teman nakes di puskesmas.
Karena kami di Puskesmas Muting itu hanya memiliki 36 petugas kesehatan. Walaupun memang pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, sudah melengkapi 9 tenaga nakes. Itu memang sudah ada sesuai dengan aturan pemerintah. Salah satunya tenaga gizi, tenaga promkes, itu semua sudah dilengkapi ya, itu bersyukur sekali sih. Tapi tetap itu masih kurang. Terutama dalam hal ini adalah perawat sama bidan. Saya senang sekali dan bersyukur sekali sebagai pimpinan di sini. Mendapatkan dokter yang cukup sabar, Muting. Memang kami tidak kekurangan dokter, setiap tahun pasti ada saja dokter yang datang. Ya. Tapi saya berharap dokter lain pun bisa sama seperti dokter Lando mau ke Muting. Dokter tidak pernah mengenal namanya pilih ras begitu. Semua masyarakat yang ada di sini, yang OAP maupun non-OAP, dokter tetap selalu siap. Kalau saya lihatnya beliau patut untuk dicontoh. Beberapa pelajaran yang mungkin saya kurang tahu, saya tanya ke beliau dan beliau jelaskan. Beliau bisa untuk teman-teman atau adik-adik yang mau bekerja di dunia kesehatan bisa belajar ke beliau. Mudah-mudahan dokter bisa betah juga sama-sama kami di Muting, betah melayani masyarakat kami dengan watak ataupun sifat masyarakat yang berbeda-beda begitu. Jadi Dokter Lando tetap senantiasa bersabar dengan kami di sini melayani. Padahal dokter baru di sini tapi beliau sudah dekat dengan kami semua, terlebih dengan masyarakat begitu. Kalau untuk saya sendiri, jika diberi kesempatan, saya ingin lanjut sekolah. Mungkin diberi beasiswa, saya sangat berterima kasih. Saya lebih mau mendalami ke bagian kandungan, gitu, karena memang yang saya ketemu banyak kasus-kasus obstetri di Muting. Untuk pesan saya untuk teman-teman di luar sana, jangan takut bertugas di pedalaman. Kita sama-sama belajar. Banyak juga hal-hal menarik yang ada di pedalaman yang tidak ditemui di kota. Anggap saja itu pekerjaan yang Tuhan sudah kasih sama kita.